Kita sudah sampai kepada hadis yang ketiga, ke-209. Yang ini hadis diriwayatkan an Umar bin Al-Khattab. An Umar bin Al-Khattab diriwayatkan dari Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada beliau. Anna Nabi, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kana yabi'u nakhla Bani Nadhir, menjual pohon-pohon kurma yang diperoleh oleh Nabi dari Bani Nadhir. Nabi mendapatkan bagian pemberian hasil itu yang diambil buah daripada peperangan. Kalau orang Islam mendapatkan kemenangan, ada namanya ghanimah, ada namanya Nabi mendapatkan bagian daripada itu, kemudian dijual oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi menjual, lalu setelah dapat uang, apa yang dilakukan Nabi? Yahbisu li ahlihi, ada yang disimpan untuk keluarganya, quta sanatihim, untuk makanan pokok dalam 1 tahun. Memang di riwayat lain Nabi bagaimana? Nabi tidak pernah menyimpan apapun di dalam rumahnya. Akan tapi bagaimana dengan hadis ini? Nabi menyimpan makanan 1 tahun. Apakah Nabi kurang tawakal? Jawabannya tidak. Akan tapi Nabi diutus oleh Allah untuk membawa syariat dan pesan, dan apa yang datang dari Nabi adalah bisa untuk diikuti. Jadi Allah menjadikan Nabi seperti ini. Nabi menjual, menyimpan dari hasil jualannya tersebut untuk keluarganya. Ini menunjukkan bahwasanya seseorang tidak boleh memikir dirinya sendiri. Kalau Nabi tidak pernah khawatir, tidak pernah takut tentang makanan. Makanya Nabi disebutkan dalam riwayat lain, Nabi tidak pernah menyimpan apapun di tangan beliau. Akan tapi Nabi mengajari kita, kalau Anda bisa mampu misalnya berzuhud, jauh dari pikuk dunia, jauh dari gebyar dunia, atau Anda melakukan satu kehidupan dengan cara yang khusus, dengan sangat-sangat sederhana, itu Anda boleh. Tapi Anda jangan melibatkan orang lain seperti istri dan anak Anda, lalu Anda paksa untuk mengikuti Anda. Artinya apa? Cara hidup yang Anda jalani itu tidak boleh Anda jalan dengan egois. Misalnya Anda seorang ahli ibadah yang mungkin tidak senang sama sekali untuk jalan-jalan kemana dan sebagainya, tetapi Anda tidak hidup sendiri, Anda hidup dengan istri dan anak, yang kadang anak perlu kita temani untuk bermain. Jangan sok dzikir Allah, anaknya pengen jalan nggak bisa. Akan tapi Nabi memikirkan, memang Nabi sendiri nggak butuh dengan makanan pokok yang disimpan 1 tahun, tapi Nabi memberikan jaminan ketenangan kepada istri-istri beliau, yang istri beliau bukan seorang Nabi yang takut ada kegundahan, maka disimpanlah oleh Nabi SAW, biarpun simpanan itu pun kadang tidak lama, karena istri-istri Nabi adalah juga mendapatkan pendidikan dari Nabi. Siti Aisyah bagaimana kisahnya, setiap ada apa-apa diberikan semuanya, tak tahu setelah itu di rumah tidak ada apa-apa, lalu Siti Aisyah menegur yang di rumah, kenapa kau tidak kasih tahu saya? Jadi habis tiba-tiba itu Siti Aisyah. Dan istri-istri Rasul seperti itu. Tapi Rasul sebagai seorang suami memberikan hak, yakni kewajiban Nabi kepada istri beliau diberi, disimpankan makanan pokok. Adapun istri beliau nanti menggunakan dalam waktu singkat untuk kebaikan, lalu mereka bersabar seperti yang dilakukan oleh para istri Nabi, bersabar dengan makan apa adanya, itu adalah hak mereka. Tapi Nabi sebagai seorang Nabi memberikan contoh kepada kita kaum pria dalam menjalani hidup rumah tangga itu, engkau tidak boleh egois, biarpun dalam urusan ibadah, biarpun Anda dalam urusan ibadah Anda mampu, tapi belum tentu orang lain mampu. Mungkin Anda adalah orang yang mampu mungkin jam 2 malam sampai subuh, tapi Anda tidak boleh memaksa anak-anak Anda semacam itu. Kalau Anda mendidik anak-anak Anda untuk bangun malam, oke, tapi jangan dipaksa dia seperti Anda, jangan paksa mereka seperti Anda. Termasuk cara hidup, menjalani hidup, kalau Anda sabar dan tabah dengan kesederhanaan yang sangat sederhana, makan ala kadarnya, nasi putih dengan kerupuk, Anda boleh begitu. Tapi Anda punya istri, tidak boleh Anda perlakukan dia sama seperti Anda perlakukan diri Anda sendiri. Tapi Anda harus perhatikan perasaan dia,
Maka Nabi memberi contoh. Lah ini untuk kita pun demikian. Jadi seorang suami jangan menjadi orang yang egois. Biarpun katanya untuk kebaikan, ketahuilah anak dan istri punya watak, karakter, sifat dan kebiasaan yang berbeda. Jadi belum tentu anak kecil kita mampu diajak untuk bersabar dengan puasa, makan kurma 3 biji sehari, nggak bisa. Maka ini pendidikan, tolong pandang anak-anak kita dengan kasih sayang. Jangan disamakan seperti Anda Masya Allah hebat, tidurnya jarang, makan sedikit ala kadarnya, Masya Allah. Tapi Anda tidak boleh memaksa anak-anak Anda, istri Anda seperti Anda. Tapi ingat, semuanya harus di dalam kehalalan. Kalau haram nggak ada, harga mati. Kalau keharaman tidak boleh. Ini adalah dalam irama halal. Nabi memberi contoh. Kemudian yang difahami oleh ahli fikih yang lainnya bahwasanya ternyata boleh kita menimbun sesuatu. Dikatakan oleh para ulama, Anda menimbun sesuatu itu boleh. Syaratnya adalah ada bab timbun, dikatakan oleh ahli fikih. Ini contoh, Nabi memberi contoh kita menimbun 1 tahun. Dan ternyata Nabi memberi contoh artinya menimbun tidak diharamkan. Maka di sana ada bab menimbun, ihtikar. Ihtikar itu menimbun, ada menimbun barang itu yang diharamkan. Ternyata menimbun barang yang diharamkan itu apa sih? Nimbun barang apa? Para ulama memberikan 3 catatan. Yang haram untuk disimpan, ditimbun, lalu tidak dikeluarkan, itu ada 3. Yang pertama adalah makanan pokok syaratnya. Kalau bukan makanan pokok boleh kita timbun. Makanan pokok yang orang pasti membutuhkannya, satu makanan pokok syaratnya. Yang kedua, menimbunnya itu adalah di waktu paceklik, harga lagi mahal. Harga lagi mahal, Anda timbun. Kemudian yang ketiga, karena Anda ingin menjual lebih mahal lagi, berarti kita mencekik, ya, memanfaatkan orang dalam kesempitan mereka. Ini makanya jahat itu. Misalnya ada harga beras lagi mahal-mahalnya, lalu Anda malah kumpulin semua dibeli, akan mau dinaikkan lagi. Maka kejahatan yang luar biasa, ini yang diharamkan. Kalau Anda menimbun padi di saat panen, ya boleh-boleh saja. Anda menimbun beras saat panen, boleh-boleh saja. Atau Anda menimbun kayu juga boleh, karena bukan makanan pokok. Menimbun makanan pokok asalkan bukan di masa paceklik, maka diperkenankan. Kalau di masa paceklik, kalau tujuannya adalah untuk mencekik umat, maka itu yang diharamkan. Jadi sebab diharamkannya adalah karena kita zalim kepada orang lain. Baik, ini adalah masalah menimbun. Jadi Anda menimbun emas, nimbun ini, ya paling kalau urusan emas babnya zakat, itu saja. Tapi tidak dilarang. Kemudian yang perlu kita pelajari dari hadis ini juga, bahwasanya Nabi SAW melakukan sesuatu ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi tidak pernah melakukan dengan hawa. Karena Nabi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi apa yang dilakukan Nabi ada petunjuk dari Allah, termasuk yang demikian ini. Dan tidak ada pertentangan antara perilaku Nabi dengan omongan Nabi. Kalau ada pertentangan antara perilaku Nabi dengan omongan Nabi, ya, itu biasanya salah yang menukil atau salah paham kita. Tidak akan ada pertentangan sama sekali. Kalau ada pertentangan, maka para ulama menjelaskan mungkin sudah dihapus yang lama hukumnya, atau itu masuk bab, ya ini mutlak, muqayyad, am, khos dan seterusnya, seperti yang dibahas oleh pakar usul fikih. Baik, kita lanjutkan bahasanya. Anil Aswad bin Yazid, dari Sayyidina Aswad bin Yazid radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, sa'altu Aisyah, suatu ketika Aswad bin Yazid bertanya kepada Siti Aisyah, maka nabiyyu ya'mal, apa yang dilakukan Nabi fil baiti, di rumah. Ada namanya sahabat Nabi yang bernama Aswad bertanya kepada Siti Aisyah, wahai ummul mukminin, wahai Aisyah, aku mau tanya, gimana sih cara hidupnya Nabi di rumah? Gayanya bagaimana sih? Faqalat Siti Aisyah menjawab, kana fi mihnati ahlihi. Ternyata Nabi kalau sampai di rumah itu melakukan pekerjaan istrinya. Istri beliau membantu pekerjaan istri.
Ini pendidikan, nggak perlu kita sombong. Nabi paling mulianya manusia. Kalau zaman sekarang yang bantu motong-motong bawang kek, ini kan sambil guyonan, sambil manja-manja dengan istri dan sebagainya. Jangan seperti keyakinan nggak tahu pendidikan dari mana. Ada di Cirebon ya, adanya di Cirebon, nggak tahu di luar Cirebon. Katanya kalau anak laki-laki ke dapur dimarahi sama ibunya. Pamali, pamali, apa pamali? Ora ilok, baca timurnya. Ora pantes. Ajari anak laki-laki kita untuk siap membantu istrinya suatu ketika nanti. Bahkan itu kan menjadi seni dalam bercinta, seni dalam hidup. Bantu nyapu, Nabi melakukan. Yakummu manzilahu, Nabi menyapu rumahnya. Nabi melakukan yang demikian. Yuraqi thawbah, menjahit bajunya sendiri, masyaallah. Meres susu, memberi makanan ke ternak dengan tangan beliau sendiri. Nabi melakukan pekerjaan istrinya dari pekerjaan orang-orang yang lainnya. Artinya apa? Begitu tawadhu'nya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kok ada orang zaman sekarang sombong sampai laki-laki nggak pernah tahu dapur nih. Berarti sempit lagi, sempit banget cara bercintanya dia itu. Cara mesranya itu sempit sekali itu. Kalau bisa semua pojok rumah bisa untuk hiburan bersama. Nyabut rumput berdua ya kan bisa. Membersihkan rumah bersama, ngecat bersama, nyuci piring bersama. Ada orang yang sombong, tidak tahu apa modelnya, tidak tahu pendidikan dari mana. Kalau ada angkat tangan di semua didoain biar sembuh nih. So sombong bener sama istri itu. Kasihan tuh istrinya sudah hamil tua, anaknya kecil nakal kayak bapaknya, sudah begitu. Bapaknya nggak tahu mau, nggak mau tahu. Di depan televisi, istrinya sibuk. Mana akhlak Nabi SAW? Tapi ibu pulang jangan nuntut nanti, awas. Menuntut bukan kerjaan saya bukan ngajari nuntut. Tapi tugas anda adalah servis yang istimewa, senyumnya yang banyak, dandan yang cantik, jangan suka bentak. Kalau sudah suami kayak begitu, terlambat gaji nggak boleh marah, harus gitu dong, harus indah semuanya. Baik. Jadi maknanya apa? Begitu sederhananya Nabi dan begitu tawadhu'nya Nabi. Dan ternyata Nabi di rumah itu kerjaannya bagaimana menjadikan istrinya itu ridho kepada beliau, menyenangkan Nabi itu dengan istri beliau. Sampai dikatakan dalam riwayat Nabi itu kalau di rumah begitu mesranya seperti tidak pernah kenal peperangan. Dan di saat berperang begitu gagahnya Nabi seperti tidak pernah kenal kemesraan. Tapi kalau sudah sampai di rumah, Nabi punya seni bercinta, menyenangkan istrinya. Bayangkan bagaimana Nabi ajak lari Siti Aisyah waktu itu masih kecil. Ayo Aisyah, ayo lari dengan saya, ayo siapa yang menang. Rasulullah kalah. Siti Aisyah kalah, karena waktu itu Siti Aisyah masih kanak-kanak, masih bukan kanak-kanak, masih kecil. Menang Siti Aisyah. Baik. Setelah beberapa tahun kemudian Siti Aisyah sudah dewasa. Berlomba lari dengan Nabi, Nabi menang. Kata Nabi apa? Satu-satu. Itu. Dulu aku kalah, sekarang aku menang. Jadi Nabi biasa guyon yang semacam itu. Jangan kaku bener deh jadi orang, nggak enak hidup. Serius, betul. Kerut malah. Nabi basam. Nabi dari wajahnya itu ada garis-garis senyum, keindahan. Kita perlu mencuri teladani Nabi SAW, mencontoh Nabi SAW. Ini dari kalangan para suami. Nanti ada setelahnya adalah pendidikan buat sang istri yang solehah nanti. Nah, jadi ini adalah Nabi bagaimana ya'mal. Nabi melakukan apa di rumahnya? Fil baiti mihnata ahlihi, pekerjaan rumah tangga, pekerjaan istri, pekerjaan rumah. Biarpun sebetulnya bukan pekerjaan istri, selagi mungkin, kenapa tidak? Pun yang saya bantu adalah orang yang sangat aku cintai. Jadi dalam hidup rumah tangga itu tidak ada istilahnya memperbudak. Akan tapi hendaknya dalam rumah tangga itu kita berusaha untuk menyenangkan pasangan kita, bukan memperbudak. Kalau kita menyiapkan diri kita untuk menjadi budak pasangan kita, itu oke. Seperti yang dikatakan Sayyidina Ali, wahai suami, jadilah engkau budak istrimu, dan wahai istri, jadilah kau budak suamimu. Maksudnya apa? Agar kita menjadikan diri kita abdi pasangan kita, mengabdi untuk pasangan kita, tapi dengan catatan, tapi bukan berarti kita memperbudak, bukan. Anda dengan sukarela, semangat, kemauan untuk mengabdikan diri Anda kepada pasangan, itu istimewa. Tapi bukan Anda memperbudak. Memperbudak adalah bukan cara hidup yang baik.
Tidak ada istilah memperbudak dalam Islam. Yang ada adalah bagaimana kita memuliakan, menyenangkan pasangan. Seandainya pendidikan dari Nabi ini diamalkan, nggak ada orang ribut, nggak ada dan rumah tangga menangis, nggak ada rumah tangga yang kecewa. Akan tapi di saat jauh dari pendidikan Nabi SAW, maka macam-macam permasalahan di rumah tangga. Kesombongan seorang istri, kesombongan seorang suami, kecuekan seorang istri, kecuekan seorang suami. Masya Allah. Terus hidup dijalani dengan cara menjalani hidup kok capek bener. Hidup di dunia itu sudah capek, dunia itu tempatnya capek. Ibtila, ujian. Maka kalaupun demikian, buat indah di rumah kita, khususnya dengan pasangan kita, dengan cara semacam ini. Misalnya hari libur, Neng, mungkin seorang suami yang baik, Ma, atau ibu Umi, atau ibu, atau yang, kamu tidak usah masak, yang masak saya ya, nasi goreng, enak-enak. Atau lagi ngapain, pokoknya subhanallah, kita melihat suatu ketika ada pemandangan yang penting itu, jadi jemur saruk, jemur kasur bareng-bareng, suami istri angkat-angkat. Tapi ada lagi pemandangan, suaminya tidak di mana, istrinya bawa berat, bawa kasur sendiri. Ya Allah, nasib buruk tuh, tidak tahu milihnya di mana itu istri gitu. Dapat suami kayak begitu tuh. Hah? Ada yang punya suami gitu? Gak ada, alhamdulillah. Senyum terus semuanya. Baik, ikuti pendidikan dari Nabi SAW, semuanya akan indah. Sudahlah wahai para suami, hentikan kesombongan. Di rumah dekat dengan istri, dengan pekerjaan, bantu pekerjaan istri. Ini adalah apa yang dilakukan Nabi SAW. Faidah sami'al adzana. Tapi berbeda kalau sudah mendengar suara adzan, apa yang dilakukan Nabi. Kalau sudah mendengar ada adzan, apa yang dilakukan Rasulullah. Jika beliau mendengar adzan, kharaj, keluar bergegas menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala, seperti lupa dengan keluarganya. Itulah keindahan Nabi di saat dengan Allah maksimal, di saat dengan manusia maksimal. Hendaknya kita seperti itu. Kalau mau dengan Allah, hendaknya kita khusyuk. Kalau dengan manusia, kita juga khusyuk. Itu maksimal. Karena khusyuk dengan manusia perintah Allah, khusyuk dengan manusia maknanya serius. Berbicara seduduk yang benar, mengabdi yang benar, menyenangkan. Tanpa melanggar Allah tentunya, menyenangkan dengan cara yang diridhoi oleh Allah, menghibur istri seperti dengan cara yang diridhoi oleh Allah, menghibur suami dengan cara yang diridhoi oleh Allah. Itu adalah pendidikan dari Sayyidina Muhammad SAW.